ada larangan. Ya. Tapi ini lebih kepada nguluri tradisi. Tradisi. Dan itulah yang kita jalankan ya. Selama ini. Insya Allah nggak musyrik Pak, karena di kitab apapun nggak ada yang namanya ngelarang, nggak ada Pak. Iya. Karena ini lebih ke tradisi Jawa ya Pak. Terus ini kembang, ini kita kumpulkan 3 kali. Untuk selanjutnya bagi peziarah Ya. nanti saya antar ke makam Mbah Candra Bumi. Ya. Oh iya. Itu seperti itu. Terus ada lagi yang sesuai dengan naluri bahwa kukus ini kan filosofi kita tertuju ke yang di atas. Yang di atas. Nah, yang Jadi kuasa. biasanya diambil untuk ngalah berkah gitu ya. berkah atau iya. Ngalah berkah. Seperti itu. Yusufnya bisa tambah lagi. Bisa Pak. Yang gede, yang itu Pak. Pak, yang itu. Nah, yang itu. Oh, masih segeran. Alhamdulillah di sini semua dipandu sama Bapak Banari selaku juru kunci di sini. Semua dikasih tahu tata cara dan peraturan dan adat istiadat yang ada di sini. Jadi semua insya Allah kalau ziarah di sini ada pembimbing dan ada juru kunci yang ngasih tahu cara ritualnya seperti apa, langkahnya seperti apa, dikasih tahu oleh Bapak Banari selaku juru kunci di sini. Pakai korek ini. Oh, korek itu. Jadi ada tradisi di sini emang diharuskan pakai korek kayu, bukan korek gas loh. Jadi emang kalau para peziarah ingin ke sini dianjurkan pakai korek kayu, bukan korek gas. Terus ini untuk Yuswa kita bakar di sini. Terus selain kalau komennya tetap kita tinggal di sini pembakarannya. Tapi kalau Yuswa bagi peziarah nanti bisa saya antar untuk dibawa di makam. Ya. Seperti juga Kembang ditaburkan. Terus setelah itu saya mengantarkan panjenengan peziarah bahwa saya mengajak panjenengan sowan ziarah di Mbah Candra Bumi. Ya. Saya juga ngetupkan pintu istilahnya. Terus masalah doa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut peziarah. Pada intinya saya mengarahkan bahwa kita memohon kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Si Mbah Candra Bumi kita yakini bahwa sudah sukmo ing jati caket kalian Gusti Allah. Bisa menjadikan wasilah untuk memberikan barokahnya seperti itu. Amin. Jadi ini sudah selesai kita di sini. Ya. Langsung bisa dengan peziarah saya antarkan untuk makam kita pulang. Sekalian ini nanti ditandakan ke sana. Ambil. Saya minta ini dulu ya. Iya. Kita lanjut ke makam Kiai Pangeran Candra Bumi yang ada di sebelah. Kita lanjut ke sana, kita akan melakukan ziarah dan melakukan permohonan sesuai hajat dan keinginan masing-masing. Oke, kita lanjut. Terus perlu diketahui ini juga
seperti tradisi juga ya. Tapi istilahnya karena kita sowan di Mbah Jalur Bumi, sowan kepada arwah yang sudah Sukmo Jati, jadi kalau juru kunci selalu memberikan arahan dan tata cara. Di sini ada 2 pintu. Ya. Terus kalau lewat juru kunci sudah diarahkan untuk pintunya masuknya lewat sini, Ya. keluarnya lewat sana. Itu sudah menjadi suatu istilahnya bukan cuma tradisi, tapi istilahnya wangsit dari Mbah Jalur Bumi. Banyak, mohon maaf karena ini makam umum yang tidak lewat juru kunci, biasanya langsung lewat sana. Masalah permintaan doa itu kabul atau tidak itu walau alam, tapi paling tidak kita tetap menjunjung tinggi wangsit. Nah ini mari kita masuk di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. kembangnya bisa dipastikan. Karena sebelumnya Pak, ini kita di sini dari tim YouTube Yesus Roberto ingin mau berkah di sini Pak. Semoga YouTube kita ke depan semakin berkembang, semakin maju dalam lebih sukses, dan ke depan bisa memberikan edukasi, memberikan pembelajaran, memberikan pengetahuan kepada umum. Kalau di sini ada makam rumah, di sini ada makam salah satu Sukmo Jati, Sukmo Pinjul. Ini kan yang dimakamkan di sini, dia adalah Pangeran Condro. Ya, terus perlu panjenengan ketahui bahwa kenapa ini tidak dikasih lisan, ya karena ini sewaktu ada tradisinya di sini penuh dengan kembang bunga. Terus ada suatu tradisi yang sangat unik dan itu tidak diperintahkan, tapi itu sudah berjalan dengan sendirinya bahwa semua peziarah itu berebut mencari kembang kandel. Iya, seperti itu. Jadi kenapa ini tidak dikasih lisan? Karena ini pas hari nyadran itu buat berebut saling mencari bunga kandel. Ada sedikit ini Pak, zaman dulu katanya apapun yang melintas di atas makam Mbah Condro Bumi ini, Pangeran Condro Bumi itu terjatuh. Kalau burung biar terjatuh beberapa mati, katanya itu pernah terjadi atau benar apa enggak? Iya juga. Jadi sebagai contoh itu waktu ini cerita, kalau saya cerita salah berarti mbak saya dulu menceritakan juga. Jadi ada suatu cerita bahwa di sini kan ada pohon kemiri belakang. Jadi dulu sewaktu ketika PKI mau meletus itu kebakar dulu dari atas, terbakarnya dari atas. Jadi seperti itu. Untuk ini Pak, katanya di sini juga sangat ijabah, sangat qabul untuk melakukan katanya nadaran ya Pak ya. Insya Allah. Nah, itu contohnya seperti apa Pak nadarnya? Insya Allah sebagai contoh bukan tamu yang sering yang ke tempat saya itu dari orang lain itu mendengar Mbah Jalur Bumi biasanya kalau pas mempunyai kesulitan saya pas hari nyadaran itu kan kaget, belum pernah suan sini. Kalau yang sering suan itu sudah wajar, tapi yang belum pernah suan sekalipun, suatu dia mempunyai suatu problem, akhirnya saking gerangkesnya hati menyampaikan nadar, kalau saya bisa keluar dari permasalahan, besok saya mau nyadaran ke Mbah Jalur Bumi dan saya yang mengabulkan. Alhamdulillah. Seperti itu. Alhamdulillah.
saya dengar juga di sini ada tradisi tersendiri untuk sarana dan prasarananya Geran sendiri ya Pak ya. Kayak seperti tumpeng, ingkung itu berbagai macam itu gimana Pak yang saya dengar itu? Contohnya harus nggak di ini ada peraturan seperti itu atau gimana Pak? Iya, mulai dari kayu untuk Masak, pengapian memasak itu kayu juga disucikan. dibersihkan dulu di Iya, disucikan. Bukan dalam artian dicuci secara real tidak, nanti kan basah. Tapi paling tidak bersihin dikit gitu dibersihin sebagai sarana bahwa itu sesuci. Dan untuk yang mau dihidangkan itu harus dari hasil keringat. Masalahnya kalau dari yang halal itu banyak yang sudah terjadi. Iya. Kena petaka. Ya, seperti itu. Iya, makanya saya dengar dan itu sudah berkembang dan menjadi keyakinan tersendiri di masyarakat umum, Pak. Saya jauh juga dari sini, tapi untuk makam karomah Pangeran Condrobumi sendiri itu sudah terdengar kemana saja ya Pak ya. Memang itu ada salah satu karomah, ada salah satu keistimewaan di makam Kiai Condrobumi sendiri. Dan di sini dari dulu sampai sekarang Pak, saya masih ingat banget pas saya dulu jarak ke sini, kalau bunga kita tabur pasti bunga itu langsung dimakan sama hewan yang ada di sini. Padahal kalau di tempat lain itu nggak ada loh. Coba di zoom. Iya betul. Di tempat lain tidak ada hewan. Nggak ada hewan seperti itu yang makan kembang. Tapi di sini emang ada keistimewaan sendiri. Jadi bunga yang kita tabur tidak lama pasti dimakan sama hewan yang ada di sini. Itu nggak tahu hewan apa. Tapi emang seperti itu, banyak banget yang makan kembang. Kalau padahal di tempat lain Tidak ada. binatang seperti itu, dia nggak makan kembang. Nah itu salah satu keistimewaan tersendiri loh. Iya. Bener? Ada yang pengen ini? Betul, udah ada nampak Pak. Ada interaksi Pak di tangan saya. Iya. Kayak ditarik-tarik gitu, kayak strum gitu Pak di pas saya pegang ini ada strum tadi. Monggo Pak untuk melakukan acara selanjutnya kita melakukan ritual permohonan doa untuk Mbah Pangeran Condrobumi dan itu saya manut jenengan sebagai juru kunci di sini Bapak Banari yang beralamatkan di Dusun Gubitan di Podosuko, Kecamatan Candimulyo, Magelang. Kalian insya Allah kalau pengen mencari di sini bisa dicari di Google Map, insya Allah udah ada dan kita tinggal di Google Map, insya Allah udah sampai ke juru kunci Pak Banari yang berada di Dusun Gubitan. Iya, perlu saya jelaskan sebagai lebih lengkapnya. Untuk Mbah Condrobumi di sini adalah cuma Mbah Condrobumi sendiri. Maksudnya bukan kakak putri. Iya, yang itu di mana? Kita tidak tahu. Tidak tahu. Jadi yang kita tahu cuma Mbah Condrobumi, ini Mbah Condrobumi kakung. Ya. Seperti itu, Pangeran Condrobumi. Terus ada dua penderek yang di sini, yang di luar sana. Oh, di luar sana. Namanya Mbak Monggojaya sama Mbak Monggocitro. Ya betul sekali. Pantesan tadi pengawalnya itu. Pantesan sebelum saya masuk tadi ya Pak ya, ada interaksi yang mengajak salaman saya sama saya. Saya dipersilahkan masuk, tapi dengan itu pesan tadi harus sopan dan bicara yang halus yang bagus di sini gitu. Katanya tadi seperti itu dari Mbak Monggojaya sendiri tadi ya bicara sama saya Pak. Saya tadi. Untuk makam Condrobumi sendiri, Pangeran Condrobumi ini udah strukturalnya udah tertata rapi ya Pak ya. Iya. Ada ketua, bendahara, sekretaris, udah ada. Dan di sini juga udah pembangunan sangat mewah loh. Coba di zoom ke atas, ke atap. Di sana udah makam memang karena di sini termasuk cagar budaya religi makam Kabupaten Magelang yang di Magelang tersendiri ada 3 makam, 1 di Gunung Pring, 2 di sini dan 1 lagi di Terto. Insya Allah kapan kita waktunya kita adakan, kita akan sowan ke Mbah Kiai Terto yang berada di Grabang. Gitu Pak. Jadi untuk lengkap kita akan sowan ke sana juga untuk ngalah berkah juga kapan waktunya. Karena alhamdulillah kita juga banyak teman di sana ya Mas ya. Kita banyak teman di sana, kita banyak link di sana yang bisa melakukan perizinan dan pengursian tempat dan waktu. Oke Pak, saya terima kasih sama jenengan. Sekarang saya minta untuk membuka ngetok pintu Pak di sini di makam Pangeran Condrobumi dan nanti kita lanjutkan untuk wasilah tahlil dan berbagai macam. Insya Allah
Kok pas saya jenengan? Oh, ngaten. Nggih, sekali jenengan nggih. Jadi kita langsung aja. Ya. Mohon maaf, saya mengantarkan menutup pintunya dengan baca tulis ini sowan panjenengan setim sekru saya aturkan ke baca tulis ini melalui keyakinan saya agama Islam. Dan mohon maaf kalau ada yang beragama non Muslim nanti bisa berdoa sesuai dengan keyakinan sendiri. Jadi sekali lagi Baca Bumi tidak mempunyai ataupun tidak menganjurkan mempunyai kesenangan doa ini tidak, karena sesuai kemampuan karena Baca Bumi sabdo putuku kabeh dalam artian majemuk ya. Kabeh itu dalam artian siapapun seperti itu. Datang ke sini ya. Mintalah sama yang di atas, mintalah sama yang kuasa dengan sarana dan prasarana, datanglah ke sini, ngeluhlah, nangislah gitu ya. Insya Allah saya siap menjadi sarana dan prasarana. Gitu ya. Nah, jadi untuk saya mengantarkan saya membawakan tahlil ya, barang sebentar barang ya terserah jalan ya. Terus setelah saya selesai nanti silakan monggo panjenengan mau berinteraksi, berdoa boleh untuk Baca Bumi itu sudah saya semangat ya. Siap mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ulati wa hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa alhamdulillahi rabbil alamin. Iya kan udah yang rasa ini syarul mustaqim syarul ladina anta Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa firlana imama khoya wasiha karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa firlana imama khoya wasiha karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa firlana Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin ilahi adzalu bil qulub wa tanfariju bil qulub wa tuwadha bil hawaiju
Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin, amin ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wal ali hamdan syakirin hamdan lillahi hamdan lillahi Rabbana hamdana yanbaghi ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Aziz ya Allah ya Latif Rabbana Rabbana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ziyadatan fi ibadah akhiratan ba'da Rabbana tunsi Rabbana innaka Rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Aziz ya Allah ya Latif ya Allah kamu tempat-tempat jalan ya Allah ya Allah Kristo ya Allah jamas ya Allah paling kuat sakinah mawaddah warahmah ya Allah paling putra-putri ingkang saleh lan salihah ya Allah paling bagasan perasaan kesehatan lan sedherek ya Allah ya Allah Kristo ya jamas ya Allah ingkang kagungan hajat ya Allah paling qabul ya Allah mugi panjenengan paling qabul ya Allah ingkang nembe kesuwen ya Allah di bidang ekonomi di bidang apapun ya Allah mugi panjenengan paling qabul kanthi wasilah panjenengan ya Allah kanthi wasilah simbah pangeran Kiai Cokro Bumi ingkang sumari wonten mriki ya Allah ingkang zat sejati ingkang nur zat sejati ingkang sumari wonten mriki ya Allah paling qabul ya Allah mugi sedaya
dosa-dosa jamaah sedaya Allah, suka sedaya jamaah sedaya Allah, paring kabul panjenengan ya Allah, paring ampunan ya Allah, paring ampunan ya Allah, muga sedaya ingkang dados hajat jamaah sedaya Allah, paring kabul ya Allah, paring kabul ya Allah, mugi sedaya lampah ingkang panjenengan ya Allah, dosa-dosa sedaya Allah, paring teman-teman ya Allah, ya mugi ampunan ya Allah, ingkang nembe dan kathah utangipun ya Allah, mugi panjenengan paring wargi ingkang saged nyata, ingkang paling saged bayar lunas utangipun ya Allah, ingkang nembe saged bidang moral ya Allah, mugi paring padang paring panjenengan ya Allah, ingkang nembe kasun di bidang ekonomi ya Allah, mugi panjenengan paring sukses ya Allah, lan paring jamuan ingkang saya ya Allah, ingkang barokah ya Allah, lan sedaya jamaah sedaya ya Allah, ingkang nembe gerah panjenengan nembe gerah dari ya Allah, mugi paring mantun lan paring dengan fitine-fitine ada lan mugi sedaya ya Allah saged dados sedherek ingkang fitine-fitine ada akhirah ya Allah, mugi sedaya ingkang nembe ya Allah dibebaskan penyakit setan rodo ya Allah lan dipun ya Allah, lan mugi sedaya Allah jamaah sedaya ya Allah paring sehat lahir batin wal seneng lahir seneng batin ya Allah, seneng dunya seneng akhirat ya Allah. Di barakatil Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Kita sudah melakukan ziarah kubur. Di sini melakukan doa dengan sesuai agama dan keyakinan yang dianut masing-masing. Dan di sini alhamdulillah kita bisa berinteraksi sama Pangeran Condrobumi. Dan di sini tadi saya sudah melakukan interaksi dan beliau mengatakan ya Condrobumi mengatakan siapa yang datang di sini dipersilahkan asalkan dengan tata cara yang sopan santun dan melalui jalur yang tepat agar sesuai sarana dan prasarananya. 1, 2, Mbah Condrobumi yang dulu berasal dari Kerajaan Mataram zaman dulu melakukan salah satu perjalanan dari sana ke sini dan membangun suatu perkampungan, suatu padepokan, suatu perguruan, suatu penyebaran agama, keyakinan zaman dulu dan tidak dibatasi karena di sini memang suatu padepokan akhirnya tidak dibatasi oleh agama tertentu, bebas yang masuk di sini dengan niatan bagus dan sesuai keinginan masing-masing. Dan di sini zaman dulu di Dusun Gupitan sendiri di Desa Podosoko, Candi Mulyo, Magelang dulu sudah ada satu pandepokan yang dinamakan adalah Pandepokan Condrobumi dan akhirnya simbah yang di sini adalah bergelar Pangeran Condrobumi. Kalau nama aslinya dia sudah membisikin tapi nanti saya akan menyampaikan ke juru kunci di sini, nanti saya bisikin ke dia karena dia mengatakan Padewan zaman dulu memang di sini dikatakan ada Padewan Condrobumi. Akhirnya yang Sumari di sini dia adalah Pangeran Condrobumi. Dan dia zaman dulu diikuti dua pengawal yang ditampilkan di samping ini, 2 pengawal laki-laki, tapi di sini emang 2 pengawal tadi dua-duanya punya anak cucu yang berkembang di sini akhirnya menjadi salah satu dusun yang namanya Dusun Gupitan. Dan Dusun Gupitan sendiri sudah melalui berbagai macam metamorfosis dari zaman dulu sampai sekarang, tapi tidak bisa lebih dari 20 kakak yang saya lihat. Memang tadi udah menjalani dulu perjanjian ya Pak ya, perjanjian dari simbah yang dimakan di sini melakukan perjanjian sama penghuni di sini. Zaman dulu di sini masih alas belantara, masih kayak hutan dan mendirikan satu padepokan di sini melalui berbagai halangan, rintangan juga ujian juga. Tapi alhamdulillah Pangeran Condrobumi bisa mendirikan salah satu padepokan atau perguruan atau salah satu perkumpulan, siapapun bebas masuk sini, yang penting punya niatan bagus. Dan dulu Mbah Kiai Condrobumi sendiri, Pangeran Condrobumi sendiri sering membuat orang bertobat dari yang berbagai macam profesi kurang benar zaman dulu ya Pak ya. Masih musim begal, musim ini Mbah Condrobumi sendiri sering melakukan ritual pertobatan. Jadi orang biar bisa tobat di sini, orang biar bisa benar di sini, Mbah Condrobumi sendiri sering membimbing itu. Dan Mbah Condrobumi juga mulai ke siapapun yang datang ke sini, boleh siapapun yang datang ke sini tidak terbatasi oleh keyakinan, kemampuan, ras, budaya, siapapun boleh ke sini. Yang penting dengan tata cara melalui putra wayah yang ada di sini. Contohnya Bapak Banari sebagai juru kunci.
Dan di sini juga tidak ada tarif, tidak ada pungutan apapun, nggak ada, sesuai seikhlasnya. Di sini memang ada disediakan kotak amal di depan itu seikhlasnya, jadi tidak dituntut untuk bayar apapun, nggak ada, seikhlasnya. Kalau mau beramal silahkan, tapi tidak ada batasan. Dan di sini juga ada salah satu juru kunci yang melayani dengan ikhlas dan batin, dan dia cuma ngalah berkah, dia mengharapkan imbalan dari yang kuasa, bukan mengharapkan dari kita semua. Tapi tidak menolak kalau dikasih rasa terima kasih, tali asih, rasa persetujuan seperti itu. Ya, dan ikhlas. Dan di sini juga Bapak Banari selaku juru kunci, dia salah seorang yang saya akui orang yang sangat humble. Siapapun bisa cepat kenal, cepat serawung, cepat bergaul, karena dia orangnya humble, simple dan enak. Jadi datang ke rumahnya insya Allah disuguhkan dengan kopi gratis, teh gratis loh, apapun gratis. Yang penting ikhlas, tapi seadanya, karena Bapak Banari sendiri bukan orang yang kaya raya, bukan. Tapi kalau dermawan saya akui, iya, dia menyambut dengan baik dan dengan sangat ramah tamah. Gitu. Terima kasih Pak Banari. Sesuai yang saya feeling di kepala saya sudah saya ungkapkan semua. Dan di sini ada apa Pak? Oh, kayak ini. Mau ya. Ini tadi jatuh dari atas. Saya dapat barang batu akik, tapi saya nggak tahu ini dari berjarah jatuh atau gimana, saya nggak tahu ya. Yang penting saya jatuh. Saya tadi ada kayak hewan di situ, tapi kalau saya melihatnya bukan hewan sih Pak, batu. Iya. Kayak hewan jalan gitu. Tapi kalau orang umum bisa cuman lihatnya kayak hewan loh jalan, tapi kalau saya melihat ini batu, jadi saya ambil. Ini oleh-oleh dari makam Pangeran Condrobumi. Sebelum kita melakukan konten lebih lanjut, kita lusuri. Tahu Pak? Tahu saya. Oh, tahu. Berarti bukan cuma saya yang tahu. Tahu saya. Gitu. Jadi sebelum kita melakukan penelusuran ke makam selanjutnya, kalau menurut sejarah Pak, Pangeran Condrobumi sendiri itu dulunya dari mana Pak? Kalau menurut sejarah yang jenengan dengar, yang jenengan tahu dari cerita nenek moyang. Dari Keraton Yogyakarta. Mataram ya, Mataram. Ya. Karena dari silsilah seorang penewu dari Yogyakarta, pas acara nyadran juga pernah rawuh sini. Jadi istilahnya bahwa Mbah Condrobumi itu berasal dari Keraton Yogyakarta. Oh gitu. Itu keturunan dari Hamengkubuwono keberapa ya Pak? Hamengkubuwono ke-7. Ya benar. Dan dia zaman dulu dia melakukan perjalanan ke sini itu karena dia pengen menyebarkan salah satu ajaran zaman dulu ya Pak ya. Dan pengen dan pengen buka yoso atau membuat satu tempat atau perkampungan gitu ya Pak di sini. Dan di sini dikatakan juga zaman dulu itu lebih kayak swargane wong perantau itu Pak zaman dulu. Karena zaman dulu Mbah Kyai Condrobumi sendiri itu salah satu orang yang sangat luar biasa kanuragannya. Dia salah satu istimewa kanuragannya. Jadi kalau datang ke sini Padepokan Kyai Condrobumi itu siapapun nggak mungkin kelaparan, nggak mungkin kekurangan loh. Jadi soal makan minum semua ditanggung sama Mbah Kyai Condrobumi, siapapun yang datang ke sini. Tapi untuk pemukiman emang di sini cuma dibatasi 20. Iya, jadi kalau ada yang mau bikin rumah baru, terus ada yang pindah dari sini. Ya, jadi itu mungkin sudah menjadi salah satu perjanjian zaman dulu Mbah Condrobumi dengan mungkin zaman dulu di sini tempat salah satu hutan. Jadi di sini ada penghuninya juga ya Pak ya, zaman dulu sebelum Mbah Kyai Condrobumi. Dan itu ada perjanjian khusus. Boleh di sini dibangun suatu perkampungan, di sini dibikin suatu wilayah, tapi tidak lebih dari 20 kakak kepala keluarga. Kayak pas kita di Putingan, Tegal itu juga ada salah satu perjanjian seperti itu. Nah, untuk Pangeran Condrobumi sendiri itu tadi yang saya lihat
ini kan ada sejarah ya Pak ya. Iya. Ada sejarah dan itu ada ikatan batin yang sangat kuat zaman dulu ikut bukan tapi kodamnya itu membantu zaman perjuangan Indonesia melawan Belanda zaman dulu. Nah itu kodamnya dia masuk ke Pangeran Diponegoro. Makanya di sini sering dikaitkan antara makam Kiai Condrobumi dan makam Pangeran Diponegoro karena kodam dari salah satu Jim Korin yang ikut selama hidupnya Mbah Kiai Condrobumi itu ikut ke Pangeran Diponegoro, artinya ikut perang dan membantu kemerdekaan zaman dulu dari yang saya rasakan. Dan di sini juga tadi saya sudah melakukan interaksi disambut dengan kuda putih di sebelah sana yang dikendarai oleh dua pengikut Mbah Condrobumi. Itu salah satu kayak kalau zaman dulu itu salah satu kayak murid andalan murid andalan atau pengawal andalan yang jaga dari serangan secara lahiriah. Biarpun sebenarnya Mbah Kiai Condrobumi sendiri dia salah seorang yang sakti linwe, bukan orang abal-abal, enggak. Sakti linwe, dermawan, kaya raya, tapi hidupnya sederhana, gitu loh. Dan Mbah Condrobumi sendiri di sini dimakamkan sendiri, bukan kakung putri, bukan dari cerita Bapak Banari selaku juru kunci, tapi dari yang saya rasakan sendiri, interaksi pun seperti itu. Dia emang sendiri di sini, nggak diikutin sama pengawal, nggak sama istri. Karena kalau Mbah Kiai Condrobumi yang putri itu tetap berada di keraton Mataram kuno. Jadi di sini cuma menyebarkan dan dia mengajak dua pengawal. Dan akhirnya perkembangan zaman dia mengajak cucunya yang tinggal di sini Pak menjadi salah satu cikal bakal atau pepuden di sini zaman dulu Pak. Seperti itu yang saya rasakan. Oke loh, sebelum kita lanjut kita ngonten, kita lanjutkan penelusuran. Untuk sementara mungkin jamaah punya permintaan sendiri, mumpung kita di sini silahkan sesuai permohonan hati masing-masing, silahkan. Nanti habis itu kita lanjutkan untuk jalan dan kita telusuri makam di samping, terutama tadi dua pengawal yang namanya Mbah siapa tadi? Onggojoyo dan Onggocepto yang makamnya di sebelah makam ini. Oke, cut dulu. Yuk.